Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi matriks dengan mata kuliah Matematika Distrik. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bimo Ibrahim dan ada teman saya. Ripaldi Gumilang Maharaman, perkenalkan nama saya Ripaldi Gumilang Maharaman. Nah, di sini yang pertama untuk menjelaskan yaitu saya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian matriks. Matriks adalah sekumpulan bilangan yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Baris adalah bilangan-bilangan yang disusun mendatar horizontal. Sedangkan kolom adalah bilangan-bilangan yang disusun dari atas ke bawah atau vertikal. Kumpulan bilangan tersebut kemudian ditempatkan dalam tanda kurung. Tanda kurung untuk metrik bisa berupa kurung biasa atau kurung siku. Suatu matriks diberi nama menggunakan huruf kapital seperti A, B, C, dan seterusnya, sedangkan anggotanya dinyatakan dengan huruf kecil. Selanjutnya di sini ada sifat-sifat matriks. Yang pertama, sifat komutatif. Jika A sama dengan A dan B kecil adalah dua matriks dengan ordo yang sama, maka A tambah B sama dengan B tambah A. Yang kedua yaitu sifat asosiatif. Jika A sama dengan A kecil, B sama dengan B kecil, dan C sama dengan C kecil adalah tiga matriks dengan ordo yang sama. Maka berlaku A tambah B tambah C sama dengan A, B tambah C. Tiga, terdapat identitas penjumlahan. Untuk setiap matriks A terdapat matriks nol dengan ordo yang sama sehingga berlaku A tambah nol sama dengan A sama dengan nol tambah A. 4, terdapat inverse penjumlahan untuk setiap matriks A sama dengan A kecil M kali N. Terdapat matriks min A sama dengan A kecil M kali N sehingga berlaku A tambah kurung tutup min A kurung buka sama dengan nol sama dengan kurung kurung buka min A tambah A. Yaitu di sini juga ada jenis-jenis matriks. Yang pertama yaitu ada matriks baris. Matriks baris merupakan matriks terdiri atas satu baris saja. Pada umumnya matriks baris matriks baris memiliki ordo satu kali n dengan n banyaknya kolom pada matriks. Yaitu contohnya dari bawah yaitu A sama dengan 2, 5, 8. Oh, yang kedua ada matriks kolom. Matriks kolom merupakan matriks yang terdiri atas saruk kolom. Pada umumnya matriks kolom memiliki ordo M kali M kali satu dengan M adalah banyak kolom pada matriks. Terus di sini yang selanjutnya adalah matriks persegi panjang. Matriks persegi panjang merupakan matriks yang jumlah barisnya tidak sama dengan jumlah kolom. Matriks persegi panjang memiliki ordo F M kali N. Terus selanjutnya ada matriks persegi. Matriks persegi merupakan matriks yang jumlah barisnya sama dengan jumlah kolomnya sehingga ordo matriks persegi adalah n kali n. Selanjutnya ada matriks segitiga. Matriks segitiga merupakan matriks persegi yang memiliki elemen yang bernilai nol dengan pola segitiga di salah satunya bagian dari kiri atau bagian kanan dengan diagonalnya tidak termasuk pola segitiga tersebut. Selanjutnya adalah matriks diagonal. Matriks diagonal merupakan matriks yang sama, semua elemennya bernilai nol, kecuali elemen pada diagonal matriks. Selanjutnya ada matriks identitas. Matriks identitas merupakan matriks diagonal yang memiliki elemen diagonal yang bernilai satu. Terus ada matriks nol. Matriks nol merupakan matriks yang sama, semua elemennya bernilai nol. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ripali. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan matriks. Syarat penjumlahan dan pengurangan matriks yaitu jika terdapat dua matriks, misal matriks A dan B yang memiliki order sama, maka elemen-elemen yang selentak dapat dijumlahkan atau dikurangkan jumlah. Sedangkan selisih matrik A dan matrik B dapat dinyatakan dengan A tambah B, sedangkan selisih matrik A dan matrik B dapat dinyatakan dengan A kurangi B. Next. Dan di bawah ini adalah contohnya.
Kedua, perkalian skalar pada matriks. Pada operasi perkalian skalar, sebuah matriks dikalikan dengan bilangan skalar jika diketahui A merupakan suatu matriks dan K merupakan bilangan real, maka hasil perkalian K dengan matriks A adalah matriks yang diperoleh dengan menggalikan setiap elemen A dengan K. Contohnya ini, yang di bawah ini contohnya. Next. Sekarang perkalian dua matriks. Berbeda dengan perkalian skalar yang hanya mengalihkan setiap elemen matriks dengan bilangan skalar. Perkalian dua matriks memiliki aturan tersendiri syarat dua buah matriks, misalnya matriks A dan matriks B. Dapat dikalikan adalah jika banyaknya kolom matriks A sama dengan banyaknya baris matriks B. Bentuk perkalian antar matriks secara umum yaitu A X M, X B, M X N sama dengan C X N. Selanjutnya, untuk mencari hasil kali matriks A dan matriks B, adalah mengalihkan elemen pada baris-baris matriks A dengan elemen pada kolom-kolom matriks B, kemudian jumlahkan hasil perkalian antara baris dan kolom tersebut. Contoh matriks B, yang ini, yang bawah. Next. Selanjutnya, transpose matriks. Transpose suatu matriks, misal matriks A yang dilambangkan dengan AT, adalah sebuah matriks yang disusun dengan cara menukarkan baris matriks A menjadi kolom matriks AT dan kolom matriks A menjadi baris matriks AT. Contohnya yang ini. Selanjutnya, determinan matriks. Determinan suatu matriks didefinisikan sebagai selisih antara perkalian elemen-elemen pada diagonal utama dengan perkalian elemen-elemen pada diagonal sekunder. Determinan matriks hanya dapat ditentukan pada matriks persegi. Determinan dari matriks A dapat dituliskan A atau AL. Dan kedua, untuk menentukan determinan dari sebuah matriks, terdapat dua aturan berdasarkan ada ordonya, yaitu ordo 2 kali 2 dan ordo 3 kali 3. Next. Selanjutnya ada determinan matriks ordo 2 kali 2. Determinan matriks ordo 2 kali 2, determinan matriks persegi dengan ordo 2 kali 2 dapat dihitung dengan cara berikut. Contohnya yang bawah ini. Selanjutnya ada determinan matriks ordo 3 kali 3. Determinan matriks persegi dengan ordo 3 kali 3 dapat dihitung dengan menggunakan dua cara, yaitu kaidah Charus dan ekspansi kofaktor. Namun cara yang paling sering digunakan dalam menentukan determinan matriks ordo 3 kali adalah dengan kaidah Charus. Langkah-langkah mencari determinan matriks ordo 3 kali 3 dengan kaidah Charus. 1. Meletakkan kolom pertama dan kolom kedua di sebelah kanan garis vertikal determinan. Kedua, jumlahkan hasil kali elemen-elemen yang terletak pada diagonal utama dengan hasil kali elemen-elemen yang sejajar. Diagonal utama pada arah kanan, kemudian kurangi dengan jumlah hasil kali elemen-elemen yang terletak pada diagonal. Diagonal samping dengan elemen-elemen yang sejajar dengan diagonal samping. Contohnya yang bawah ini. Next. Selanjutnya ada inverse matriks. Inverse matriks adalah kebalikan inverse dari sebuah matriks yang apabila matriks tersebut dikalikan dengan inversnya akan menjadi matriks identitas. Inverse matriks dilambangkan dengan A kurangi 1. Suatu matriks dikatakan memiliki inverse jika determinan dari matriks tersebut tidak sama dengan 0. Selanjutnya, untuk menentukan inverse dari sebuah matriks, terdapat dua aturan berdasarkan ordonya, yaitu ordo 2 kali 2 dan ordo 3 kali 3. Selanjutnya, inverse matriks ordo 2 kali 2. Inverse matriks persegi dengan ordo 2 kali 2 dapat dicari dengan cara sebagai berikut. Contohnya yang bawah ini. Next, selanjutnya. Inverse matriks ordo 3 kali 3. Untuk mencari inverse matriks pada ordo 3 kali 3 dapat digunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Secara sistematis, eliminasi Gauss-Jordan dapat dinyatakan sebagai berikut. Matriks persegi A dieliminasi menggunakan operasi aljabar
sampai membentuk matriks identitas operasi yang dilakukan pada matriks A juga dilakukan pada matriks identitas. Sehingga jika matriks A sudah menjadi matriks identitas, maka matriks identitas akan berubah menjadi inverse dari matriks A. Lanjutnya. Hmm. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Nah, ini sebelumnya. dia daftar referensi dari saya dan teman saya untuk mencari materinya. Em, di sini saya juga. Nah, di sini terima kasih ya apabila saya dan teman saya salah ngomong. Mohon maaf jika saya salah kata-kata. Nah, sebelumnya saya terima kasih yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.